Mampus lo, di blacklist dari stasiun TV kan lo. Makanya jadi orang jangan belagu gitu. Hola netizen yang tercinta, nama Atta Halilintar masih menjadi cibiran setelah mengunggah sebuah story Instagram yang menyeret nama Vanessa Angel. Banyak pihak yang kecewa terhadap kelakuan Atta Halilintar, tidak terkecuali Haji Faisal dan Haritanu. Dalam salah satu postingan di media sosial, Atta Halilintar diboikot televisi swasta. Pemboikotan Atta Halilintar ini karena sikapnya yang dinilai tidak mencerminkan sikap seorang public figure. Diduga konten yang menyeret nama Vanessa Angel ini adalah balasan dari serangan fans Puji terkait konten Jangan Ya Deh Ya milik Atta Halilintar, dimana sebelumnya Atta Halilintar membuat konten yang diduga menyindir Fuji yang pacaran dengan Torik tapi tidak dikenalkan ke keluarga Halilintar. Meskipun sempat klarifikasi jika kontennya itu tidak menyinggung siapapun, namun baik dari fans Atta Halilintar maupun fans Puji masih saling serang. Ketika fans Atta Halilintar menyerang masa lalu mendiang Vanessa Angel, Atta Halilintar malah membalas konten tersebut dengan mendoakannya. Komentarnya ini memang baik karena mendoakan Vanessa Angel. Namun sikap Atta Halilintar yang memposting aib almarhumah itu adalah tindakan yang sangat disayangkan. Atta Halilintar kesannya malah blunder dan semakin menyebarkan berita fitnah ke netizen yang budiman yang tidak sempat mendengar beritanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada berita yang seliweran di beranda aku hari ini. Bukan hari ini aja sih, udah dari kemarin kayaknya. Cuman hari ini kayaknya lebih boom. Ada seseorang yang diboikot oleh stasiun TV. Benar nggak sih berita ini? Ada yang bisa bantu jawab? Jadi kangen mah Fuji. Nah kan, sudah nggak bisa lantang lagi sekarang berbicaranya. Makanya kita itu sebagai manusia biasa, jangan suka mengumbar aib orang lain. Karena aib diri kita sendiri aja sudah ditutupin Allah. Kenapa kita harus mengumbar aib orang lain? Kalau yang kita bicarakan benar, itu akan menjadi ghibah. Tapi kalau yang dibicarakan itu tidak benar, itu akan menjadi fitnah. Sekalipun itu benar ataupun tidak benar, apa untungnya kita menggibahin orang, apalagi ya mengumbar aib orang, apalagi mereka yang kamu umbar itu sudah menjadi almarhum ya. Wah, ini contoh yang tidak baik untuk keluarga kamu, untuk anak kamu ya, sebagai apa ya, sebagai penonton gitu ya, sebagai penyuka ini berita, kayaknya lebih bersimpatik deh kepada mereka yang kamu hujat dan kamu umbar aibnya daripada harus mendoakan kamu gitu ya, yang sudah melakukan mengumbar aib orang lain ya. Allah tuh maha adil, Allah tuh maha bijaksana, dan Allah tidak tidur. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Mampus lo, di blacklist dari stasiun TV kan lo. Nah, apa PKT gue bang? Makanya jadi orang jangan belagu gitu. Jadi gembel lagi lo bentar lagi. Udah nggak terkenal lagi lo, mau buat drama apa lagi lo? Monyet, gede banget gue sama orang ini. Makanya kalau apa-apa itu dipikir, biar penyesalan itu nggak datang di akhir gitu, datang di awal, ngerti kan maksud gue? Makanya kalau mau nyindir, pastiin dulu yang disindir siapa gitu, lawan kita yang sindir siapa gitu. Ini rata-rata orang nggak ada pemikiran gitu. Udah nyindir ontinya, udah nyindir anak keponakannya ontinya, ngungkit masalah Vanessa Angel pula. Nah, gimana? Otak lu di mana, bang? Lu mikir, cok. Syukurin lo di blacklist dari stasiun TV selama-lamanya. Nggak ada nama-nama lu lagi di entertainment. Walaupun lu mau seterkenal apa dulu, kalau lu udah nggak dihargain lagi, udah. Makanya ngehargain orang itu penting, cok. Buat semuanya, bukan hanya cuma dia aja. Kalau kita mau nyindir, lihat-lihat dulu lawan sindir kita siapa gitu. Jadinya kita nggak kalah gitu. Oke, stop sampai sini, lu paham kan? Ya, ada berita KPI memboikot Atta Halilintar dari semua acara ya. Dan gue menelusuri beberapa searchingan di Google, ternyata berita itu masih belum terklarifikasi, hanya sebuah potongan-potongan berita dan juga gambar-gambar dari beberapa layar. Dan yang kagetnya lagi, hampir aja terkena pengaruh ya dari
medsos, terutama dari TikTok dan YouTube. Gue searching, nggak ada satupun berita resmi dari KPI yang menyebutkan bahwa Atta Halilintar diboikot. Tapi kalau kalian yang di sini punya info lebih lanjut, ya boleh komen di bawah ya, boleh komen seperti biasa. Namun gue nggak menemukan pernyataan resmi dari KPI bahwa Atta Halilintar diboikot. Gitu ya. Yang ada adalah ketika gue searching di Google itu, yang diboikot itu adalah acara lamaran waktu dulu atas sama Aurel. Setelah itu nggak ada lagi. Akhirnya ditemukan ketika gue searching itu adalah berita dari Hotshot. Berita dari Hotshotnya yang justru menyatakan bahwa Atta merepost ulang dari seorang netizen yang mengungkit almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Jadi di repost ulang oleh Atta dari story IG kalau nggak salah, dan di situ banyak kecaman dari warganet. Ya, dan banyak yang komen Atta blunder. Ya memang blunder gue bilang sangat blunder, tanpa disertakan apa caption bahwa itu bukanlah dari dia, sehingga warganet menganggap itu adalah Atta sendiri yang buat gitu. Padahal itu ada di repost ulang dari Atta yang diambil dari salah seorang netizen. Justru Attanya berkomentar bahwa ya janganlah jangan mungkin kesalahan orang, apalagi yang sudah meninggal dan segala macam. Jadi seperti video gue kemarin yang mengarahkannya kepada Fuji dan sekarang pada Vanessa Angel, makin menguatkan bahwa itu sangkut paut semata gitu. Namun apapun itu, ya Atta is Atta gitu. Beliau punya cara tersendiri bagaimana popularitasnya bisa naik gitu kan. Ya gue bilang sih, apakah itu taktik marketingnya Atta? Ya bisa jadi gitu kan. Taktik marketingnya agar misalkan naik gitu kan ya, nama dianya naik sehingga konten dianya banyak ditonton dan segala macam. Seperti contoh ini kan, Atta itu dikenal suka pamer-pamer harta ya, karena secara tidak langsung tidak sadari bahwa ya kita pasti sering kagum dengan orang-orang yang memamerkan harta. Jadi Atta hanya memenuhi tuntutan. Dan memang ini bukan kali pertama ya postingan Atta itu menimbulkan kontroversi. Dalam acara Q&A, misalkan Tompi juga mengeluh tentang postingan Atta yang katanya rumahnya itu nilai sekian triliun sampai akhirnya didatangi Dirjen Pajak gitu ya. Ya, jadi gue sih kalau melihat Atta, dia punya cara tersendiri untuk meningkatkan marketnya gitu. Ya diantaranya mungkin dengan merepost ulang hal ini tanpa caption pun itu udah jadi perhitungan dia gitu. Dan sudah jadi perhitungan bagaimana agar namanya bisa melambung. Dan itu juga seperti didukung oleh Krisdayanti, artinya ya Krisdayanti juga tidak menyalahkan Atta dan disikapi dengan bijak oleh Krisdayanti. Yang artinya ini menguatkan bahwa ya memang ini hanya taktik Atta saja gitu kan, agar postingan-postingannya atau konten-kontennya Atta itu bisa banyak viewers. Dan sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi dari KPI bahwa memang Atta diboikot. Dan kalau memang Atta harus diboikot, ada yang jauh lebih layak diboikot daripada Atta. Diboikot KPI jauh lebih layak diboikot KPI daripada Atta gitu. Ya memang jadi pembelajaran aja untuk influencer kayak gue juga gitu kan, untuk posting segala satu hal. Ya sering jadi pembelajaran aja untuk yang lain. Ya selain itu juga para netizen juga gue bilang, jadi jangan sampai memancing influencer juga untuk memposting hal-hal yang kontroversial. Ini entah jadi kultur atau budaya di kita, kalau jadi kontroversi ya pasti nantinya juga bakal naik gitu. Nah jadi gak heran kalau misalkan yang selalu ditonjolkan itu adalah kontroversi terus. Seperti contohnya kalau misalkan di sinetron, kenapa sinetronnya itu aja, yang gitu-gitu aja ceritanya? Ya karena memang orang-orang kita sukanya cerita yang kayak gitu doang. Coba kalau kita misalkan menyaksikan sinetron itu di televisi berbayar ya, itu bermutu semua loh, bermutu semua. Bahkan gue bilang itu sempat ke salah satu sutradara dari salah satu rumah produksi, gue bilang kualitas film kita ini bisa diadu sama drakor kok gitu ya. Ya karena melihat kualitas dari televisi, dari aplikasi berbayar gitu. Jadi terkadang seorang influencer atau seorang produsen apapun yang berkaitan dengan dunia entertainment itu menyesuaikan bagaimana masyarakat menyukai, apa yang disukai oleh masyarakat, seperti apa segmen yang disukai masyarakat, ya diikutin. Karena ya pasti incarannya adalah bagaimana dengan mengejar rating. Ini juga mungkin dilakukan oleh Atta sebagai marketnya dengan resiko kontroversi yang sangat besar.